Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini kita mau unboxing paketan ini ya guys ya. Ini mystery box ikan lohan guys, aku bilang aja ya. Jadi kan lohan ini adalah salah satu ikan yang pernah mahal banget dulunya karena viral ya guys ya. Tahu aku lohan bonsai kalau nggak salah sih itu. Dulu ada yang jual sampai 150 juta gitu loh. Dan sebenarnya si lohan ini adalah hybridan dari ikan-ikan cichlid guys ya. Jadi ada sejarahnya kayak gitu ya. Ntar bakal kita bahas guys ya setelah kita buka. Karena ini bocor cuy. Aduh, paketannya mana dikirim dari luar kota lagi. Aku jadi curiga mati gitu loh guys ya. Semoga nggak mati. Kalau misalnya isinya amit-amitnya meninggoy gitu kan, kayaknya kita bakal coba buat hunting aja keluar gitu deh. Jadi semoga nggak mati. Ini kalau nggak salah isinya ada 2 ekor. Kalau nggak salah ya, aku lupa sih guys ya. Pokoknya ini aku beli 140.000 apa ya? Apa 100.000 gitu. Pokoknya di atas 100.000, di bawah 200.000 gitu guys ya. Udah nggak usah lama-lama lagi. Aku udah nggak sabar. Kita langsung aja unboxing sekarang guys. Let's go. Hai guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ngomong-ngomong udah pada subscribe belum nih? Nah, yang belum subscribe yuk di subscribe dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya ya. Aku hitung deh ya. 1, 2, 3. Loh, kok masih belum subscribe sih? Ya udah aku hitung lagi deh. 1, 2, 3. Nah, gitu dong. Thank you teman-teman. Yuk kita lanjutin lagi. Oke, kita buka ya. Ini pakai gunting biar cepat guys. Ini sebenarnya kalau dari packingnya sih aku ngerasa udah oke guys. Tuh, udah bagus ini packingnya ya. Kita buka dulu aja ya si itemnya guys. Si keras hitam kita buka dulu. Oh, ternyata seperti itu. Tuh kan, mystery box itu. Mystery box. Buka guys. Oke, tidak sabar. Gitu. Mystery box ya. Waduh, bener basah bro. Aduh. Basah. Nah, ada nggak? Ada 2 bungkus guys. Waduh, basah guys. Gimana nih, Dit? Ini iya, Dit. Ya, Dit bagus. Hidup, Dit. Aja hidup. Hidup. Aduh, ini udah ini mah. Hidup, guys. Hidup, cuy. Wow. Wah. Tapi dia nggak boleh disatuin. Ngomong sebentar ya. Bentar guys. Sini ya. Aduh, ini gimana kita aklimasi gitu ya. Air udah dikit, cuy. Oh, ntar malah meninggoy dia. Dia harus kasih oksigen banyak nih. Hidup, Dit. Hidup guys, aduh nggak dikasih tahu lagi nih jenisnya apa. Aduh, aku udah kasih tahu padahal lo buat mereka ngasih tahu jenisnya apa. Widih, kagak ngerti aku cuy. Nanti kita coba telepon yang ngerti aja ya. Ini sebenarnya nggak boleh digabungin guys. Kalau misalnya nantinya ya. Aduh, sumpah sih. Ini kayak bonsai gitu sih guys yang ini. Kayak bocil gitu. Kok bisa hidup dua-duanya loh? Ini keajaiban guys. Karena kalau misalnya udah begitu, biasanya meninggoy. Ini udah kacau sih. Yang ini nih. Wede. Lu jangan sempet-sempetnya berantem loh kalau kayak gini. Ntar guys ya, kita ambil oksigen dulu guys, bentar ya. Oke guys, jadi ini udah kita coba buat kasih banyak, sebenarnya bukan oksigen sih ya, lebih ke udara sekitar aja guys, tapi banyak nih itu. Aku kasih aerator nih, tuh. Sama kita kasih juga ini nih, jadi kayak semacam ada sebrotan lagi. Ini emang arusnya kencang banget, jadi mereka tuh nggak nyaman sebenarnya. Cuman nggak apa-apa ya, kita perkaya dulu aja oksigen terlarut di dalam airnya. Soalnya sini udah mulai, ini ya Dit ya, tadi kan tiduran ya, jadi udah mulai oke sekarang guys. Ya cuma lemes doang sih kekurangan oksigen. Kalau menurut aku sih kayaknya yang ini sama yang ini tuh beda jenisnya sih Dit. Kalau kita lihat-lihat ya. Mungkin emang ada ciri khas yang sama kali ya, atau mungkin hybrid, tapi tidak, lohan tuh semuanya hybrid. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, lohan ini tuh adalah hybridan. Yang pertama aku tahu sih ya, dia itu tuh hybrid dari Seven Color Blue Fiery Mouth di hybrid sama Jinggang Blood Parrot. Jadi masih ada darah parrot-parrotnya gitu dia digabungin jadilah lohan kalau nggak salah awalnya ya guys ya. Terus kesini-sini ya tuh dari jenis lohan 1 jadi lohan 2, nanti tuh jadi A, jadi lohan B, jadi Super Red Dragon lah, kalau nggak jadi lohan apalah gitu loh guys. Cuman yang paling sering tuh lohan cencu guys ya. Nah, cuman lohan cencu ini aja aku nggak bisa bedain, soalnya aku emang tidak terlalu paham tentang perlohan-lohanan gitu loh guys. Nah, aku makanya tadi tuh minta tolong untuk ditulisin namanya, bukan karena biar gimana, cuman supaya kita tahu, kita langsung searching, kita langsung kasih tahu ke teman-teman gitu loh, jenis lohan ini tuh ciri-cirinya apa kayak gitu. Karena kalau kayak gitu rasanya gini Dit, kayak misalnya kita nih ya suka sama lagu gitu, terus tuh lagunya kita tahu nadanya kayak nah gimana. Cuman kita tuh mau searching lagu itu nggak bisa gitu, karena kita nggak tahu jenis lagunya, ngerti gak sih? Kayak misalnya ada tapi kita nggak tahu. Nah itu sama kayak aku guys, nih foto tapi aku nggak tahu. Tapi sebenarnya ada sih di Google gitu ya. Di Google itu tuh kalau nggak salah kita bisa searching lewat foto gitu deh. Coba kita searching ya, keluarnya apa nih? Kita malah jadi ngecek Google deh guys ya. Oke, kita cobain ya guys ya. Nih aku udah ada aplikasinya, gitu ada foto kan kayak gini kan. Coba kita foto diri aku sendiri, dia searching apa? Tuh, dapat baju.
Dapatnya baju ternyata ya guys. Oke, menarik. Kita coba searching ke sini ya. Sip. Flower horn. Iya benar, flower horn. Iya benar, lohan gitu loh. Kamu bisa tahu ya? Keren ya. Cuman aku nggak tahu ini jenisnya apa. Jadi dia nggak detail juga guys. Google pun tidak tahu gitu loh. Kalau locality dan kayak per iniannya tuh apa, per detailannya tuh apa. Sumpah ya, sama sangat nggak tahu itu aku ya. Ini kayak sepertinya sudah cukup ya guys ya, oksigennya sudah cukup banyak ya. Mana satu lagi? Kita singkirin aja dulu si mesin ini. Karena si mesin tuh mengganggu banget ya. Sejujurnya dia mengganggu sih. Apa kabar dia, Dit? Aku tuh ingin coba sebenarnya sih guys. Satu dikomtengin. Jadi dikomtengin tuh barang sama yang lain-lainnya. Satu dipisah sendiri. Nanti yang dipisah sendiri itu dia bakal terlihat lebih bagus atau enggak gitu loh, atau mungkin ada perbedaan atau enggak. Cuma kalau dikomtengin juga, aku dikomtenginnya sama ikan yang ada di ini sih, Dit. Ikan yang ada di tank yang bawah itu. Iya, ini nggak gemes ya? Tangan anak. Enggak sih, aman sih guys. Nah aku tuh nggak ngerti apakah si lohan ini tuh semuanya bisa jenong atau enggak gitu loh. Kalau nggak salah sih yang betina tuh dia lebih nggak terlalu jenong. Kalau nggak salah, aku juga nggak tahu sih ya guys ya. Kalau yang jantan bisa jenong banget. Kalau nggak salah itu juga aku soalnya agak-agak bingung juga. Terus si lohan ini yang pasti dia juga dari awalnya tuh adalah hybridan. Jadi bukan pure ikan. Makanya kalau misalnya teman-teman ketemu lohan di alam, ya mungkin dia hybrid gitu. Itu apa sih? Keselak kayak dia ya. Batu Pak Haji. Ini aku mau tahu dulu nih, yang ini sama ini bagusan yang mana, Dit? Nanti yang bagus kita single tank, yang kurang bagus sama kita dikomtengin, kayak gitu. Oke guys, setelah kita tadi tanya-tanya ya ke Kodanil, akhirnya sama beliau tuh dijawab katanya cencu sih. Emang cencu tuh salah satu jenis lohan yang paling sering juga, dan setahu aku cencu ini tuh yang nemuin tuh di Indonesia gitu loh guys. Jadi emang ini tuh jenisnya tuh berasal dari Indonesia. Ciri khasnya tuh ini kita bacain ya, karena aku juga nggak ngerti ya guys ya. Sambil dilihat aja kesini, Dit. Jadi BTW ini ada dua kayaknya, ini yang short body ya, yang short body yang ini. Tapi cencu juga, Dit. Short body sama ini yang biasa kayaknya. Kayaknya kita bakal pisahin yang short body kali ya, Dit ya. Soalnya kan yang short body ini kan dia pertumbuhannya bakal lambat tuh. Takutnya kalau misalnya disatuin sama yang lain kan kena gitu loh. Walaupun kalau kita lihat kayaknya ukurannya lagi gedean yang short body ya sekarang ya. Terus si short body ini palanya udah mulai jenong sedikit guys. Nah ini aku belum pelajari juga nih cara, pasti kan ada treatmentnya ya, gimana cara ngejenonginnya, gimana cara kayak supaya dia warnanya lebih bagus gitu, harus kita pelajari guys. Kalau kita lihat ya guys ya, dari siripnya itu tuh bisa diperhatikan katanya sirip jenis ini tuh bersifat lunak katanya, berukuran lebar dan lumayan panjang jika dibandingkan dengan jenis lain. Kita nggak tahu ya, karena kita nggak punya perbandingannya guys. Kalau dari body markingnya itu tuh ada beberapa jenis yang tanda atau coraknya itu berwarna hitam pada bagian tubuhnya. Nah ciri tersebut tuh dikategorikan menjadi 3 grade katanya, ada grade A, grade B, grade C gitu guys. Dari masing-masing grade tersebut memiliki cirinya masing-masing. Kan bingung ya di kayak gitu. Ini grade apa juga aku gak ngerti guys ya, karena aku nggak lihat grade-grade-nya. Kan kalau ada tuh lebih suka yang mana, Dit? Si short body atau si ini? Yang ini kayak jair gitu ya. Kalau misalnya grade A katanya guys ya, ternyata ada yang di sini guys ya. Kalau grade A katanya bisa memanjang dari ekor hingga pipinya. Si ininya, oh ini kali ya, grade yang ini kali ya, memanjang dari ekor ke pipi kali ya. Ini soalnya agak kurang kelihatan kayak si siripnya paling grade A berarti guys. Grade B corak tersebut hanya memanjang dari ekor hingga bagian tengah tubuhnya katanya. Dan grade C corak tersebut tidak begitu konsisten, mungkin hanya ada 1 atau 2 pada tubuhnya. Corak apa sih? Yang ini ya, yang hitam ini kali ya? Nggak tahu guys, atau mungkin masih kecil kali ya. Kagak ngerti juga aku ya. Terus corak yang telah disebutkan tadi itu bisa saja hilang katanya saat si lohannya beranjak dewasa. Ini masih kecil aja udah gak kelihatan coraknya ya. Buta lo, mata lo. Kalau misalnya dia semakin ini apa, semakin besar semakin hilang kayaknya guys. Oke, kita bahas sekarang head markingnya guys ya. Jadi salah satu ciri yang membedakan lohan cencu dengan jenis lohan yang lainnya adalah tanda warna atau bintik hitam pada bagian kepala. Kayaknya ini nih. Tanda bulat itu loh di kepala kayaknya tuh, ya nggak sih? Tuh kayaknya itu dia tuh ciri-ciri si cencu. Cuman ternyata ini cencunya cencu jelek katanya guys ya. Tadi aku udah nanya-nanya ya nggak mungkin sih ya, harga segitu tuh dapet yang bagus tuh nggak mungkin gitu guys. Jadi ini yang jelek katanya tuh bahkan di Muara paling 15.000 lah. Kenapa dia bisa murah banget? Aku beli 140.000 guys BTW ya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Ini kan kita kan cuman ingin tahu aja ya, kalau misalnya mystery box lohan tuh dapetnya ikan apa. Ternyata ini katanya malah ikan kolam katanya dia. Jadi ya yang ada di
ini kali ya, yang ada di sungai-sungai itu kalau misalnya mereka dilepas tuh berkembang biak sendiri, kagak selective breeding jadi begini kayak gitu. Nggak tahu sih ya guys ya, buat teman-teman sendiri gimana, apakah dia masuk bagus atau enggak guys, tulis di kolom komentar. Cuman sepenglihatan aku kayak secara awam ya, karena aku kan suka lihat ya kayak di Omega gitu kan suka ada ikan yang ratusan ribu yang sampai 500, 700 bahkan ada yang jutaan gitu kan. Bahkan kayak pernah ngasih lihat yang kontesan gitu, yang sekecil itu udah pada kepalanya udah pada benjol gitu loh. Yang ngeliat ini jadi emang biasa aja sih guys kayak gitu. Yaudah kita bakal coba siapin buat tempatnya ya. Atau kita ini aja kali ya, satu kita taruh ini aja guys, kita taruh kolam ini aja yuk. Kan ikan kolam tuh, kita taruh kolam fiber aja satu kita taruh kolam fiber. Kayaknya yang ini kali ya, karena kan di kolam fiber kan udah nggak ada bola pacu nih. Yang ini kita taruh nih kolam fiber guys ya. Yang ini kita coba buat ditaruh di ini aja, kita coba buat ditaruh di akuarium situ. Kita lihat gimana reaksinya ya guys ya. Apakah mereka akan nyaman atau mereka akan tidak nyaman guys ya. Yaudah kita langsung aja ke sana yuk, let's go. Oke, kita coba buat ambil ya guys. Oke, tapi nggak selemes tadi sih, tadi parah. Cuman sebenarnya ikan lumayan ini sih ya, warnanya mah aku lumayan oke lah, aku lumayan suka sih. Emang si lohan tuh bagus sih guys. Pengen lah nanti, aduh jadi kepengen. Teman-teman setuju gak nih kalau misalnya aku beli lohan yang bagusan gitu loh, dijadiin satu di akuarium gitu guys? Kolom komentar ya guys ya. Nah, oke, yuk kita bawa keluar dit. Nah, kita masukin sini guys. Ini adalah tank predator yang awalnya agak kecil, tapi sekarang udah mulai gede. Kalau gede ntar kita masukin ke tank utama ya. Coba kasih makan dulu ya. Mau masih dit? Beri kurasa ini ya? Iya. Agak butek soalnya airnya. Wih, biarin ya, kasih makan dulu ya. Biar nanti kalau muncul yang lain dia tidak barbar. Peacock bass sih jarang kelihatan makan langsung, cuman gendut sih perutnya udah. Kita kasih ikan dulu ya, karena kita baru kasih makan ini ya guys ya. Awalnya kita ada yang mau di single tank, cuman kayak nggak usah lah kalau ikan sudah kurang ini mah, single tanknya nanti aja ya. Yang ini aja dit ya. Kita kan nggak short body nih, kita masukin ya guys. Oke, tuh kan. Keberadaannya nggak dianggap. Kayak nggak ada ngehnya sedikit ya. Cuman nggak sih, kayaknya aman sih guys. Maksudnya dia juga ukurannya kan nggak masuk di mulut ya. Punyaku. Kok udah kepo ya? Si Peacock Bass udah kepo ya. Ini enak deh kayaknya tadi. Kalau taruh di tank utama sih udah habis pasti guys. Digigit sama ikan arwana gitu-gitu ya. Biarin kita kasih makan ikan kayak gini. Si lohannya tuh muyung ya dia ya. Ya muyung bener guys. Semoga dia nggak dihajar ya. Soalnya di situ ada beberapa ikan juga. Tiger eel masih ada nggak sih dia? Ada. Belakang dulu. Iya sih, dia gede, cuman kamuflasenya tuh gila gitu loh. Dia bisa sampai kayak gitu guys. Ini dicium-ciumin ya sama black ghost ya. Wah, ada ritual apa nih, dit? Cium-ciumin sama black ghost, dit. Pantatnya dicium-ciumin, dit. Hop, dimakan, nggak mungkin sih. Cuman, hop, tiba-tiba dimakan, kaget guys. Tuh. Apa sih ini kok genit banget ya black ghost ya? Atau mungkin ada ritual kali ini. Ritual ketika ikan baru datang sama black ghost diinin dulu kayaknya. Dijampe-jampe dulu guys. Udah biarin lah ikannya kayak gitu ya. Yang ini kita coba masukin ke kolam guys. Ke kolam fiber ya. Karena ini kata ikan kolam, kita masukin bak fiber aja ya. Sini dit, lihat dit. Mau masukin dit. Ikan lohan nih. Sini, ayo lohan. Wow. Berarti kalau misalnya katanya ikannya sampai 10.000 sampai 15.000 mah nggak worth it, berarti kita bisa 10.000 ya. Terlalu mahal kayaknya guys buat ikan lohan. Cuman dia lebih aktif ternyata Edit ya. Nggak nyangka ya. Kira dia tidak seaktif itu guys. Ternyata dia lebih aktif loh di sini ya. Terlihat dari caranya langsung explore. Karena mungkin di sini ikannya kecil-kecil kali Dit. Jadi dia nggak ngerasa kayak terancam atau gimana-gimana gitu loh. Ada ikan lele sapi, nggak jelas juga ya kenapa kita piara lele sapi ya. Padahal lele sapi ini kalau misalnya teman-teman, pasti dia bisa membesar dengan cepatnya guys. Ikan lohan masih di sana ya, dia masih bengong-bengong aja. Dan seperti itulah guys ya jadinya ya. Kalau misalnya si ikan lohan soft tadi ini dimasukin ke sini. Kita lihat aja. Siapa tahu jackpot cari di Grand Champion. Wede, gak mungkin. Ini mungkin aja sih, siapa tahu nanti pas kita tidur tuh tiba-tiba ada yang nuker sama Grand Champion ya. Tiba-tiba pas di sini, "Oh, ada Grand Champion." gitu. Gak mungkin kayak gitu guys. Tapi tetap ya, kenapa ya aku ngerasa kayak ikan baru-baru datang tuh langsung suka masuk ke daerah-daerah filter gitu guys. Atau mungkin itu tempat yang tidak terbuka kali ya. Jadi dia langsung masuk ke situ guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Yaudah kita lihat aja dulu perkembangannya. Ya guys ya, sekalian kita bahas lebih lanjut lagi tentang lohan. Karena tadi aku belum bahas. Karena masih ada beberapa hal lagi yang bakal aku bahas tentang lohan ini. Biar teman-teman kalau misalnya mau pelihara lohan tuh seenggaknya tahu lah ya gimana cara peliharanya guys. Oke guys, kita bakal bahas cara ngelawat lohan secara garis besar ya guys ya, supaya teman-teman juga bisa pelihara juga lah ya. Nah, jadi yang pertama tuh teman-teman harus memperhatikan ukuran akuarium sih ya, kalau aku baca-baca ya guys ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ideal ini ya, walaupun banyak orang juga sih yang nggak begini banget gitu kan. Si akuariumnya tuh ukurannya 568 liter atau 110 kali 60 kali 80. Bahkan ini aja kurang nih kalau misalnya mau ideal ya. Itu buat lohan yang emang bener-bener kita treatment banget gitu kali ya. Dari kecil sampai besar, karena besarnya juga bisa lumayan gede, segede
ini nih, telapak tangan kayak gini guys ya. Tapi tergantung jenis lohannya sih. Cuman banyak yang bilang kayak lohan tuh lumayan gede lah, segede telapak tangan gitu lah. Emang kurang lebih segede telapak tangan. Nggak tahu deh, telapak tangan aku atau telapak tangan Adit kan beda ya. Telapak tangan bayi juga kan beda. Pokoknya kayak gitu guys ya, sebesar telapak tangan orang dewasa guys. Untuk substrat itu sebenarnya baiknya nggak pakai substrat malah Adit. Kayak gini tuh sebenarnya nggak apa-apa nih. Maksudnya ini kan bukan substrat ya jatuhnya ya, kayak pantai aja gitu kan. Memang si lohan ini kalau misalnya dikasih substrat misalnya nih, seperti batu-batuan kayak kerikil, itu tuh ada resiko ketelan sama dia. Makanya kalau lohan kalau teman-teman lihat tuh rata-rata tuh tempatnya nggak ada substratnya kayak gitu. Nah untuk kondisi airnya kayak suhu gitu ya, itu tuh dia tuh antara 20 sampai 30 derajat tuh masih oke guys. Cuman dianjurkan tuh untuk 28 sampai 31. Jadi emang agak hangat sebenarnya untuk si lohan ini ya bagusnya ya. Untuk pH-nya juga dia tuh 7,5 sampai 8. Dia emang agak-agak pH-nya tinggi sama kayak siklit-siklit lainnya guys. Karena emang dia sejenis siklit ya kalau misalnya temen tarik lagi ya. Untuk filtrasinya itu tuh lohan harus filtrasi yang bagus guys. Jadi nggak cuman kayak cana gitu. Kalau ini kan lumayan bagus lah ya filtrasinya ya, pakai top filter kayak gitu-gitu terfiltrasinya dengan baik lah ya. Nggak cuman pakai aerator gitu. Kalau pakai aerator insya Allah dia nggak akan lama guys. Soalnya dia harus filtrasi yang bagus supaya airnya juga bagus. Nah untuk aliran airnya si lohan ini tuh harus baik juga aliran airnya. Makanya dengan aliran air yang baik seperti filter kayak gitu dia bakal bagus ya guys ya. Beda sama arus ya, ini aliran air. Kalau arus sih setahu aku ya, arus yang air tuh dia setahu aku kalau misalnya arus dia tuh sebenarnya kuat aja kalau arusnya nggak kencang, cuman nggak bagus aja buat dia guys. Karena ya nanti dia bakal terlalu aktif kali ya atau gimana kali ya guys ya, kecapean atau gimana kali ya. Pokoknya kalau misalnya arusnya terlalu tinggi juga dia nggak bagus-bagus amat lah, walaupun dia bisa-bisa aja. Untuk lingkungan akuarium kalau misalnya teman-teman mau serius buat treatment lohan ya, biasanya sih jangan dikomteng sama siapa-siapa. Walaupun sebenarnya lohan ini tuh dia ada beberapa juga kiper yang komteng kayak aku kayak gini nih, jadi dibarengin sama yang lain kayak gini barengin sama yang ikan-ikan lain tuh emang ada aja, cuman nggak akan maksimal guys kalau misalnya mau treatmentnya. Sama kayak cana sih sebenarnya ya, cuman kayak kalau cana lebih teritori deh guys. Makanya kalau lohan ini kan rata-rata kalau emang lohan yang peliharaan itu kan soliter ya, satu-satu akuariumnya gitu loh guys. Nah untuk pakan ya, pakan ini tuh lohan bisa dikasih ikan lele, cacing sutra, cacing darah, bahkan jangkrik guys, yang udah diputusin kakinya katanya biar lebih bagus sih. Dan makanan itu tuh emang lumayan gampang buat dicari ya sama teman-teman ya guys ya. Kalau untuk porsi makannya juga harus diperhatiin, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit juga guys ya. Jadi cukup-cukup aja lah, karena kalau kebanyakan juga pengen ngegedein si ikan lohan malah nanti makanannya pada nyisa dan busuk, malah jadi bom amoniak, ujung-ujungnya jadi buat lohannya meninggoy juga. Dia malah kesana ya, dia kayaknya memang tidak suka dikamerain deh guys ya untuk si lohan ini ya. Dan katanya ada tips yang terdengar aneh guys, tapi si ini tuh works katanya ya. Si ikan lohannya itu sering-sering interaksi sama yang punyanya. Jadi kayak kita nih, ini kalau misalnya disoliterin ya, kita mainin pakai jari gitu loh, digerak-gerakin jari di akuarium, membuatnya itu terbiasa buat mengikuti perintah gitu loh. Jadi kayak ngikutin jari kan, itu biasanya kan lohan kan. Nah itu juga jadi lebih bagus gitu loh guys. Nah jadi seperti itu guys ya, kurang lebihnya kalau misalnya teman-teman mau pelihara lohan. Aku juga ingin coba untuk mempelajari lohan, dan aku juga pengen, ini sih udah ada rencana kita bakal bikin konten sama Kodanil kan. Kodanil perlohan-lohanan kan dia lebih oke lah ya. Kita bikin konten sama beliau, nanti kita katanya sih mau sekalian ambil ikan lohan juga. Jadi di kolamnya katanya itu ada ikan lohan, dia golden base gitu, betina katanya ya. Nah ini ikan lohan dia lempar kolam karena betina kan, karena di akuarium juga nggak bagus-bagus amat ya. Terusnya kalau di kolam dia tuh merugikan karena itu kolam buat pembesaran kayak yellow fang misalnya. Kalau nggak pembesaran buat peacock bass yang kayak gitu-gitu ya, parrot kayak gitu-gitu, dimasukin ke kolam malah dimakanin. Jadi katanya pengen dihibahin aja, mungkin kita taruh kolam aja. Mungkin ya, kita lihat katanya segede tangan sih guys. Nanti ya di next video ya guys. Sekarang kita bahas lohan lebih detail lagi, cara merawatnya dan kayak treatment supaya si lohannya jadi cakep guys. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku lagi cekukan, jadi aku udahin aja videonya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you guys.